soal personality sama karakter, Bu. Kaitannya dengan Urantia. Memang di Urantia disulit personality itu changeless, ya. So, kalau personality kita changeless, berarti kan deterministik. Pertanyaannya nomor satu, tiap human being personality-nya beda nggak? Itu dulu, Bu. Nah, kalau dia berbeda, ya, berbeda, dan dia direpersonalisasi, berarti kan dia tidak inline dengan personality yang ideal, kan, which is personality father. Gitu. Jadi, oleh karena itu, Stanford eksperimen yang kemarin saya sampaikan, jelas menunjukkan bahwa personality kita berubah tergantung dari environment-nya, gitu. Ya, dalam 3 hari berubah, kita jadi main control game. So, what is the relationship gitu? Apakah personality? Kalau kita menemukan kata lagi namanya karakter. Oh, personality sama, karakternya aja itu manifesting. Orang yang karakternya kuat, itu kan kayak ayam sama telur. Pasti personality-nya kuat gitu loh. Atau terbalik juga bisa. Kalau karakternya dia akan mencerminkan suatu personality yang kuat. Gimana, Bu? Ibu punya ini? Iya. Iya. Mengenai kepribadian itu saya juga saya di sini hanya akan menjawab dari ketidaktahuan saya ya, pengetahuan yang terbatas dan hipotesa. Dimana kalau dimana kita Urantia kan mengatakan personality itu changeless. Nah, tetapi kemungkinan hipotesa saya ini adalah yang desain, yang divine design, yang kita harus mengacu ke sana. Tetapi ada keterputusan di antara yang divine sama yang kita pahami. Karena kalau yang kita pahami paling jauh, ambil contohnya adalah Jung punya personality type gitu ya. Jangan kita kaitkan sama Myers-Briggs atau MBTI personality, tetapi at least Jung punya personality, kemudian dia kaitkan dengan archetype yang ada begitu dalamnya ya, dia dissect begitu. Nah, itu sebetulnya sebuah proses yang ia usahakan untuk mendekatkan antara the personality yang di dalam paradigmanya manusia, Jung ya, yang begitu sudah lebih analitis dibandingkan manusia pada umumnya. Namun ini adalah sebuah proses berpikir yang induktif dari manusia terhadap personality yang define gitu, yang kita belum bisa mencapai ke sana. Sementara personality yang ada di Urantia Revelation adalah personality yang semestinya akan kita capai. So, hipotesa saya, kita masih in the process of finding the right, the true personality, gitu. Dan ini belum sampai ketemu karena hanya Yesus yang sudah pernah ada di sini, dia human God, Son of God. Nah, hanya dia yang bisa menyatukan hal itu. Nah, kita sekarang ini, hipotesa saya, sedang mencari, kita berpikir induktif. Namun banyak orang berpikir deduktif ya, dengan mengkotak-kotakkan langsung. Itu sebabnya the definition of personality yang ada di Urantia dengan definition of personality yang di umum teori-teori manajemen dan psikologi itu sangat deduktif gitu loh, mengkotakkan manusia sesuai dengan tipologinya gitu, dan itu menjadi semakin menjauhkan kita dari pencarian the true personality yang akan melahirkan yang akan menderive karakter sejati itu seperti apa. Itu hipotesa saya ya Pak ya. Demikian. Oke. Kalau begitu Bu, kalau itu ya hipotesanya Bu, bahwa kita masih mencari bentuknya, yang tadi Andre kirim yang di 11744 ya, kira-kira terjemahannya gini, bahwa human personality betul-betul bisa menghancurkan individuality, creaturehood.
dirinya sendiri atau orang lain, ya. And sekalipun itu untuk sementara itu menjadi informasi, berguna sebagai informasi aja, ya, oleh si Supreme, oleh the Supreme, ya, oleh God gitu, berguna, ya. Tapi quality personality seperti ini tidak akan bertahan lama sebagai seorang individu. Itu dibilangnya gitu. Nah, terus apa? Sekarang ini orang personality-nya udah gagal, apa? Supreme-nya enak aja. The Supreme God will again find expression the creature of the universe, but never again as that particular person. Artinya apa? Dia ciptakan lagi expression dia untuk find personality, ya, dan dia akan mencari victimnya, creator in the universe, tapi tidak pakai personality yang udah dia kasih awal tadi. Karena terbukti, jadi dia experimenting artinya sama kita, kan. Dia kasih personality ini ternyata gagal. Ketika gagal, dia cari expression itu di makhluk lain, ya, tapi bukan personality yang itu, gitu. Ya. Karena itu personality yang non-ascender, yang nggak bisa naik. Dia bikin lagi. Artinya kita eksperimen kalau itu. Ini yang 117 esensinya gitu loh. Iya. Bikin bingung ya. Ya, itu juga maka saya tadi nggak bisa memberikan tidak ikutan karena saya posisinya bingung apa karena tadinya saya berpikir di dalam pemahaman saya bahwa personality itu adalah tadi design yang given dan sementara bacaan tadi mengatakan bahwa itu bisa destroy the individuality. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, tapi ketika mungkin ada konteks lain yang harus kita hadirkan di situ ya untuk menerangkan mengapa ada konflik of perspektif ini gitu. Ini kalau saya ketika baca 117 persepsi saya mengenai God jadi berubah banget, ya. Kita eksperimen banget. Begitu kita gagal, kita nggak ini, ya udah dia seperti dia drop kayak air di lautan, udah deh, gua nggak betul ini udah dapat info, oke. Nanti dijadikan part of the supreme being, tapi yang tidak menyala. I think the kalimat ini memang ditulis gitu, tapi kita harus lihat ayat-ayat lain, pasal-pasal lain, how is the explanation of this? Karena kalau kita hanya baca ini aja, kita bisa judgmental kayak gitu pendapat